Tuh lihat teman-teman, tuh saya lihat ya. Ini cair timahnya teman-teman ya, kepala akinya ini cair dia timahnya tuh. Oke teman-teman, ini video khusus buat rekomendasi yang lagi nyari solder bagus ya, yang pilih solder bagus buat servis ataupun buat teknisi-teknisi yang udah berpengalaman ya. Nah, yang udah pernah pakai solder pasti tahu nih beberapa jenis solder, dan ya sebenarnya sama aja sih dia buat nyairin timah. Tapi nah ini ada tapinya nih teman-teman. Aku udah pakai cukup banyak solder nih dari merek Deco, kemarin udah rusak juga udah tak buang nih. Baru nih Deli, ini tanpa merek nih Shopee, dan ini Sunshine yang seri ini kelihatan ya. Dan aku akan rekomendasikan ke teman-teman mana solder yang terbaik selama aku pakai itu ya. Nah, aku bilang ini bagus karena memang pertama dia dari segi panasnya cepat. Habis itu dia bisa solder bersih gitu teman-teman ya. Solder bersih dan di tempat-tempat yang ekstrim lah ibaratnya. Kalau solder di PCB kan ya mungkin semua solder bisa gitu. Tapi kita sebagai teknisi kadang-kadang kan solder ke tempat lain juga, kadang di aki kan, kadang juga nyambung kabel tebel kadang-kadang gitu. Nah, aku bahas dari yang pertama ini ya. Solder Deli nih ya, merek Cina tapi cukup bagus kalau dari segi merek nih. Tapi dari segi soldernya aku bisa bilang ini jelek ya. Kenapa jelek? Karena pertama, ini berapa kali pun kita bersihin, berapa kali pun kita amplas, kita apain nih korok, dia akan tetap berkerak, nggak bisa ditempelin timah nih. Dan ini kalau dipanasin lama banget ini jadi merah nih, jadi merah banget. Dan ininya nggak begitu panas meskipun ini merah gitu. Jadi ininya mungkin kurang bagus nih, jelek ya. Ini Deli yang 60 wattan. Oke, ini maksudnya dulu aku beli buat nyolder kepala aki ya, seperti ini teman-teman. Ini kepala aki nih, maunya aku solder di sini gitu. Tapi nggak bisa nih, nggak mampu. Yang selanjutnya solder murah nih dari Shopee, mungkin di kisaran 30 ribuan nih yang ada pengaturnya. Nah ini juga sama teman-teman, ini kurang banget aku rekomendasikan karena dia cuman bisa di PCB yang kecil-kecil. Kalau PCB nya tebal sedikit dia udah agak berkerak timahnya, dia kurang panas sebenarnya dia itu, jadi kurang bagus nih. Aku bisa coba tes nanti. Nah, yang paling aku rekomendasiin ini teman-teman, ini solder mereknya Sunshine. Dia ada pengaturnya dan dia real ke panasnya teman-teman. Ini sekarang aku bisa coba ya. Kita coba dulu siapkan untuk colokan. Oke, ini colokan teman-teman ya. Kita akan tes soldernya ini tanpa aku percepat nih teman-teman. Kita tes soldernya ini berapa menit dia sudah bisa nyairin timah ya. Ini posisi soldernya ini kabelnya dulu teman-teman ya, biar nggak kelihatan rekayasa nih, tak sampingin dulu ya. Ini posisi solder dingin ya, aku bisa ambil gini sendiri dulu, dingin ya. Nah, sekarang ini kita siapin timah. Nih timah merek rekomendasi juga Paragon ya, kalau teman-teman nyari gini. Nah ini pas dicolok ya, pas dicolok dia akan aktif langsung pengatur panasnya. Ini panas maksimal di 480 derajat nih. Kurang lebih menurut aku nggak sampai semenit dia sudah bisa nyairin timah teman-teman. Itu bagusnya dia nih ya. Ini segini kita lihat sampai di detik berapa dia sudah mampu nyairin timah. Tuh sudah mampu segitu. Ini nggak sampai, mungkin 30 detik nggak sampai teman-teman. Lihat dia sudah bisa nyairin timah ya. Dan ini nggak cuman cair di sini aja teman-teman, ini bisa dilihat ya. Ini aki 7 ampere nih teman-teman, 7 ampere aku solderin pakai ini dah dia. Kita bisa lihat ya, kita tempelin sebentar aja.
Itu ya, maaf nih udah habis memori HP-nya tadi buat ngerekam. Itu teman-teman, kita bandingin sekarang sama misalnya solder yang ini ya. Ya, sampai lagi. Kita colok nih, ya. Ini harusnya udah hidup nih. Kita rasain dulu panasnya. Ya, udah mulai panas dia. Nih sampai dia bisa nyairin timah ini teman-teman, kurang lebih dia perlu waktu 1 menitan lah dia, mungkin lebih juga, ini lama ini sampai bisa nyairin timahnya. Mungkin kita bisa sambil makan itu ya. Itu beda banget teman-teman. Ini bahkan masih bisa aku colek-colek ini ya. Ini aja masih bisa aku colek-colek, gimana bisa nyairin timah dia. Udah mulai. Nah, ya. Oke. Itu. Tapi kalau kita coba di bagian ini, tuh lihat teman-teman. Nih. Ini dia emang cair timahnya. Tapi kalau kita pakai buat nyairin gini nih tuh, dia timahnya jadi mengkerak dia. Kita tempelin terus nih. Tuh, kita tambahin timah dulu deh. Nah, kita pakai buat nyairin yang ini aja deh. Tuh teman-teman, lama dia malah nempel jadinya. Gak sanggup dia. Nah, itulah jeleknya soldernya ini. Ya, dia murah emang ya teman-teman ya. Tapi kan kalau kita kerjanya begini susah gitu ya. Anggaplah ini kita mau sambungin nih sini, ini aja nggak cair-cair nih teman-teman. Nah, ini udah mulai cair, kita sambungin ke sini lagi nggak cair dia. Nah, susah jadinya, keduluan panas ke tangan kita jadinya. Kalau komponen elektronik itu kurang bagus kalau gitu dia. Itu teman-teman. Jelly ini apalagi nih, tuh ini agak kurang bagus nih ya, ininya berkerak, susah banget dibersihin itu. Nah, jadi ini solder yang paling aku rekomendasiin teman-teman. Bahkan nih ya, ini aku coba lagi ya, ini baru colok nih, tadi sisa yang tadi udah agak cukup dingin. Ini kan dia pemanasan nih, suhu maksimal. Kalau misalnya teman-teman pakai di PCB, pakai di 300-an derajat aja, ke 90 udah mantep banget dia. Ininya pun drip tipnya itu kan ini termasuk udah hitam ya, kita lap aja dia pakai tisu sebenarnya udah. Oke, ini udah aku cariin tisu ya. Kalau kita lap nih, ini kan udah hitam nih, di 390. Kita tinggal giniin aja dia. Teman-teman bisa lihat kan, dia jadi kembali bersinar ya sampai ke ujung-ujung nih. Kalau kita biasa pakai ujung, kalau aki emang pakai ujung itu agak susah dia tuh. Nah, ini yang super dupernya itu ini teman-teman. Ini solder untuk cairan ini kan aki itu atasnya terbuat dari timah ya. Untuk cairin ini solder itu susah teman-teman. Tapi pakai ini kita maksimalin dulu panasnya ya di 480. Pakai ini itu bisa ya. Ini coba nih, aku kan nggak pakai timah nih ya, cuman mata solder dan juga gini akinya. Nih kita taruh aja sini dulu, goyang-goyangin sedikit. Tuh lihat teman-teman, tuh saya lihat ya. Ini cair timahnya teman-teman ya, kepala akinya ini cair dia timahnya tuh, udah compeng ya. Itu luar biasanya dia. Makanya kalau aku pakai dia misalnya solder ini nih, solder ini ke aki ya, enak banget dia dipakai. Apalagi cuman PCB. Kalau pertanyaannya PCB dia melepuh nggak kalau dikasih
solder ini. Enggak teman-teman, enggak melepuh dia. Tergantung teman-teman atur panas yang tepat, karena kalau terlalu panas juga enggak begitu bagus. Kalau terlalu dingin apalagi. Ini misalnya ya, saya pengen solder ini kabel ke aki. Nah, seperti biasa teman-teman, kalau solder itu gininya nih isi timah dulu kan. Kalau udah isi timah kan, lalu ini di tempat yang baru nih misalnya ya, ini baru nih teman-teman. Tuh, kita cairin dulu dikit dia timahnya. Kalau udah cair tinggal masukin dah gitunya. Nah, kalau ini aku posisi tambahin timah sedikit. Nah, habis itu ya tinggal solder masuk. Posisi baut masih terpasang ya. Nah, oke. Nih kalau udah gini jangan terlalu panas dia didiamin. Nanti ininya seringan hitam dia. Di 385 bisa deh kita diamin, atau bahkan aku kadang-kadang udah selesai ya cabut aja, karena dia panasnya nanti cepet itu. Ini lihat hasil soldernya. Nempel sempurna. Dan kita tes ya. Itu kabelnya aku pegang ya, satu nggak jatuh teman. Udah aku goyang-goyang tuh, nggak jatuh dia. Emang dia sudah menempel sempurna. Kalau aku mau lepas dia harus diginiin lagi. Ini posisi soldernya udah dicabut ya. Posisi soldernya udah dicabut nih. Aku bisa lepas lagi pakai ini tuh. Udah clear. Ini sisa solderannya seperti itu tuh. Timahnya bagus. Yang compeng tadi. Coba solder. Ya. Itu teman-teman. Jadi biar nggak mubazir, ini memang harganya sedikit lebih mahal dari solder biasa, tapi sangat worth it teman-teman. Sangat worth it sekali. Kalau mau nyimpen, teman-teman suka soldernya kondisi bersih, giniin aja dia. Tuh. Dia sudah siap dah disimpan dia. Ya, minim perawatan juga bisa diajak kerja Rodi teman-teman. Ini Sunshine mereknya nih. Aku nggak di endorse, nggak beli sendiri nih ya. Kalau nggak salah nih nanti aku kasih di deskripsi linknya ya, link untuk pembelian solder ini, biar teman-teman gampang nyarinya. Itu teman-teman. Jadi sangat rekomendasi untuk dipakai nyolder tempat sulit ya. Nyolder di kepala aki, nyolder di PCB apalagi gampang, dan lepas komponen itu sangat gampang teman-teman. Rekomendasi sekali pakai ini. Kadang-kadang lepas elko, lepas transistor itu cukup ribet kalau pakai solder. Harus pakai solder station gitu loh, yang besar. Tapi ini gampang dibawa kemana-mana. Ininya bisa diatur sesuai kebutuhan. Panasnya cepat. Udah mantap banget. Mantap banget teman-teman ya. Timah jangan lupa pakai Paragon. Jangan pakai yang abal-abal. Paragon ini udah teruji lah ya. Ini tak ecer lagi dia, biar gampang bawa aja sih pakai ini yang lain. Kalau Paragon bawaan tuh kan gede dia. Itu teman-teman. Oke, kalau suka jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman ya, biar teman-teman teknisi yang lain bisa lihat video ini dan bisa mempermudah kerjaannya itu teman-teman. Ya. Oke, mantap.